Halo Sobatku Mistik Mustika. Kita hari ini akan bacakan readingan untuk cinta segitiga. Ini Anda, ini pasangan Anda, ini orang ketiganya. Oke? Orang ketiga di sini bisa Anda bersama anak Anda atau anak tiri Anda atau ibu mertua. Di antara ibu mertua ada kecemburuan, di antara istri pertama dan istri kedua ada kecemburuan terhadap anak atau terhadap pasangan. Kita lihat energinya, ini Anda, ini pasangan Anda, ini orang ketiganya ya. Kita lihat cinta segitiga. Oke. Energi the sun seimbang. Oke. Di sini semua ada. Ini adalah tarot untuk menyempurnakan cerita cinta Anda, untuk tahu bagaimana, untuk paham Anda harus apa dan bagaimana perasaan dari pasangan Anda dan orang ketiganya. Ini adalah Anda. Mau ini Anda adalah pria atau wanita, ini adalah Anda ya. Di sini di masa depan Anda sudah tidak berharap lagi kepada koneksi apapun juga. Ya, di sini adalah energi Anda. Dan di sini energi Anda di masa saat ini Anda diam kepada apapun juga yang membuat Anda hidup. Diam. Karena tidak bisa mengharapkan pasangan yang sedang bersama orang ketiganya ini kembali. Anda diam. Di masa depan Anda udah nggak mengharapkan apa-apa lagi dari pasangan Anda. Ini pasangan Anda. Dia juga diam. Anda diam, dia juga diam. Energi Anda mirroring. Energi Anda saling berkaca. Dia bersama orang ketiganya, banyak hal yang sedang dia rencanakan tidak berjalan baik. Karena dia selalu memandang kepada orang yang dia tinggalkan. Dan di sini orang ketiganya mencari kejelasan. Kenapa semua tidak berjalan baik sesuai rencana? Kenapa ada pembatalan? Kenapa diam? Karena bila mana Anda adalah orang ketiganya, Anda harus tahu. Energi saling terkait. Energi saling terkoneksi, energi saling bercermin. Apa yang orang ini lakukan, orang pertama lakukan, itu dilakukan oleh pasangan Anda. Ya, saya bicara kepada orang ketiga. Anda mencari tahu, ada apa sebenarnya ini? Ini yang cerita di sini semua yang terkoneksi dengan saya ya. Yang ceritanya terkoneksi dengan kembar jiwa. The Tower sudah hancur, sudah benar-benar sudah ibarat kata membangun lagi dari awal, sudah dari puing-puing kehancuran, dari sisa terakhir ditinggalkan. Di sini mencari peruntungan baru. Orang pertama
orang pertama sudah menerima, sudah ikhlas. Ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa kembali, saya sudah pergi. Energinya di sini pergi dan memulai lagi yang baru. Memulai lagi, mengais dari sisa-sisa yang lama, kemudian berangkat menuju lokasi baru, hidup baru, pasangan baru. Ini tidak kuat ditinggal sama orang pertama. Hubungan ini, hubungan bersama orang ketiganya rapuh. Hubungan apa yang dia bilang nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia inginkan kepada orang ketiga, bingung dia. Di sini energi orang yang, apa benar ini yang saya mau? Karena energinya berkaca kepada orang pertama. Di sini ada perubahan sikap dari orang ketiga, merasakan perubahan sikap dari pasangannya. Kenapa kamu jadi hambar? Kenapa kamu selalu kembali kepada, terkoneksi kepada orang pertamamu? Kamu sudah tinggalkan dia, kamu sudah bersama saya. Kamu harus bertanggung jawab, harus mencintai, harus penuh di dalam hubungan ini. Kalau saya shuffle kartunya lama, saya minta maaf ya. Nah, di sini akhirnya orang ketiga melepaskan energinya pasangannya. Tapi di sini masih ada pertanyaan besar di dalam hati. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak jujur sama saya? Kenapa? Kamu bilang saya mencintaimu tapi kemudian tidak jadi. Kenapa? Ini karena bimbang. Karena bimbang, karena dia juga bingung. Dia tidak ada jawaban. Dia tidak punya jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang ketiga ini. Tidak tahu mau jawab apa. Dia blank. Dia blank. Ini semua tidak sesuai seperti yang saya harapkan. Dan di sini energi dari orang pertama yang sudah ikhlas, tidak menyesal lagi meninggalkan semuanya. Ini adalah energi minggu ini. Orang yang saya tarik, pasangan-pasangan cinta segitiga yang saya tarik di minggu ini, sampai dengan pertengahan bulan September ini. High Priestess ini adalah orang-orang yang memakai intuisinya untuk tegas memutus hubungan, untuk tegas tahu apa yang dia mau. Di sini adalah energi dari orang dari pasangan Anda, pasangan pertama dan pasangan ketiga. Di sini orang yang tidak memilih siapapun. Di sini adalah energi divine masculine. Divine masculine adalah energi yang energi gelap. Ya, sekali lagi saya bilang, energi maskulin itu bukan energi cowok, bukan. Energi maskulin adalah energi yang, energi gelap, energi hitam. Di sini energi maskulin ini bisa juga untuk wanita. Tidak memilih siapa-siapa karena bingung. Dia tidak tahu. Dia merasa seperti berada di perempatan jalan. Dia tidak punya kekuatan untuk memilih siapapun. Mau pilih yang ini apa pilih yang ini. Dia tidak punya kekuatan apapun. Four of Coin. Dia pingin keduanya. Kalau bisa tidak memilih. Saya bisa ke tempat orang pertama dan saya bisa tempat orang ketiga. Itu yang dia mau. Seandainya saya tidak usah memilih saja bagaimana.
di sini merasa kamu ini bodoh. Kamu ini tidak bertanggung jawab. Dan saya bodoh juga karena sudah menyerahkan kehidupan saya untuk bersamamu, dan kemudian kamu seperti ini. Tidak seimbang. Saya sudah melakukan kebodohan. Saya telah mengambil resiko terlalu besar, dan saya jomplang. Dan saya kejungkel, dan saya terjerembab. Karena karena kamu cinta saya, sehingga saya membangun hidup bersamamu. Tapi kenyataannya kamu masih gandolin energi orang pertama yang sudah pergi. Saya ini nggak mau digantung. Dia orang ketiga tidak mau diam. Saya sudah mengambil resiko terlalu banyak. Saya sudah mengambil resiko terlalu banyak untuk hubungan ini. Dan di sini banyak hal yang tidak kejadian. Saya tidak seimbang, saya kejungkel, saya jatuh. Ada hal-hal yang tidak jadi. Ada hal-hal yang sudah saya upayakan terjadi, itu tidak kejadian. Ada pernikahan-pernikahan yang dibatalkan. Di sini terpuruk, ini terjerembab. Ini energi orang ketiga yang tersungkur, terjatuh karena energi maskulin melepaskan keduanya. Melepaskan yang pertama, melepaskan yang tidak memilih siapa-siapa. Dia memilih dirinya sendiri, bingung. Tidak bisa memberi keputusan. Di sini dia berbohong dan dia menghindar. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang ketiga. Dan di sini maskulin sembuh. Terjatuh oleh kebimbangannya. Terjatuh oleh banyaknya pilihan. Banyak hal-hal yang dia sembunyikan. Hidupnya serba kacau karena dia tidak siap berkomitmen. Dia merasa menemukan, setelah dengan orang ketiga dia menemukan yang lain lagi, yang dia sembunyikan lagi, yang dia jatuh hati lagi. Orang yang menolak dia. Dia jatuh hati lagi kepada orang yang menolak dia. Dia jatuh cinta kepada orang yang menolak dia. Dan dia sekarang bisa memahami perasaan divine feminine. Apa rasanya ditolak? Bagaimana rasanya cinta yang sudah terjalin cukup lama ini akhirnya ditolak? King of Cup. Mencintai orang yang menolak dia. Dari sinilah perubahan ini terjadi. Dari cinta yang tertolak, sehingga maskulin belajar melepaskan kemelekatannya kepada cinta manusia. Saat ini dia terjatuh akibat mencintai orang yang tidak mencintainya. Yang mengatakan bahwa ya, saya akan begini sama kamu, tapi kenyataannya nggak ada. Seven of Swords kebalik. Sudah nggak ada pikiran, feminin sudah tidak ada negative thinking kepada apapun juga. Negatif thinkingnya sudah tidak ada, sudah mengalir, sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Sudah tidak mau lagi berhadapan dengan, sudah menutup siklus. Feminin sudah menutup siklus. Ten of Wands.
Orang ketiga beban berat. Ya. Di sini ada tidak ngikut Tuhan. Di sini ada dendam. Di sini ada gemes, gregetan. Saya sudah berusaha sedemikian rupa supaya apa yang direncanakan bersama pasangan saya ini terwujud. Tapi di sini energinya adalah orang-orang yang melanggar. Ini semua karena uang. Ini semua karena hidup baru. Ini semua karena Queen of Swords. Ya, di sini ada energi menipu energi. Ini ada penipuan. Ada penipuan secara investasi, ada penipuan secara energi, ditakut-takutin ya. Jadi ibarat kata kamu akan saya sebarkan kelakuan kamu kepada publik sehingga kamu malu. Saya akan sebarkan kepada seluruh dunia supaya tahu bahwa kamu orangnya seperti ini. Ini ada ancaman. Ada penipuan energi. Kamu tidak bisa meninggalkan saya begitu saja. Di sini ada orang yang memanipulasi energi, memanipulasi keuangan supaya merantai divine maskulin untuk tidak kemana-mana. Ya. Yang harus dilakukan, ini energinya berat. Saya ambil kartu lagi. Energinya berat karena di sini ada dendam. Ini dendam nyampe kepada feminin karena di sini maskulin nggak mau ngelepasin feminin. Secara energi, walaupun sudah bercerai, secara energi orang ketiga masih dendam kepada feminin. Ya, secara logika ini tidak ada logikanya. Secara logika tidak bisa tidak bisa dinalar ini. Tidak bisa dipikirkan secara manusia biasa. Ini harus dipikirkan secara mendalam. Belas kasih. Ya, dari sini Anda yang terbaca sebagai orang pertama, atau Anda sebagai orang ketiga, atau Anda sebagai pasangan dari kedua orang ini Anda harus punya hati. Ini adalah cara Tuhan untuk kalian belajar melepaskan diri dari manusia. Ini gak bisa dinalar, ini gak bisa dilogika. Selain Anda melepaskan energi, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Ini caranya semesta melepaskan kalian dari energi yang bukan Tuhan. Karena yang di sini akan maju terus, supaya ini naik terus. Energi leluhur seperti itu. Kenapa saya bilang energi leluhur? Karena yang terbaca di sini adalah Putri Campa, Raja Brawijaya, dan Putri Wandan Kuning. Di sini Putri Campa sudah membangun bersama-sama dari awal kerajaan si Prabu Brawijaya. Ini dia yang bikin, ini dia yang support. Bersama dia, bersama orang pertama si Prabu Brawijaya ini, saya ambil perumpamaan leluhur itu ya, karena leluhur ada banyak. Saya ambil perumpamaan dari Prabu Brawijaya, Putri Campa, dan Wandan Kuning, putri Cina yang dahulunya adalah tabibnya si ini si Prabu Brawijaya. Nah, di sini energinya dia bingung karena dua wanita ini bertengkar. Karena saya membangun dari awal kerajaan bersamamu dan kemudian engkau hancurkan dengan menghadirkan orang ketiga. Orang ketiga merasa saya punya hak karena dia mencintai saya. Dari energi leluhur, ya, ini energi leluhur. Energi leluhur itu tidak sadar. Energi leluhur memakai kehidupan kalian terobsesi sekali untuk membalas dendam karena ini posisi kebalik. Anda, orang pertama yang Putri Campa, itu dijadikan orang ketiga. Energinya kebolak-balik. Anda yang orang pertama dahulu adalah orang ketiga. Anda yang sekarang ini orang ketiga dahulu adalah istri pertama yang tersingkirkan. Sehingga di sini ada obsesi. Sehingga di sini ada dendam, ingin menyingkirkan orang pertama. Kenapa nggak dendam sama ini? Saya tanya,
Anda yang orang ketiga, kenapa nggak dendam sama pasanganmu? Coba dilihat di baliknya orang pertama, ada siapa? Anda akan tahu. Anda ketemu kembar jiwanya orang ketiga. Ya, sehingga Anda bisa melihat ke orang pertama, ada siapa di belakang dia? Ada siapa di belakang ini? Dan itu harus diputuskan kutuk dan karmanya. Karena ini obsesi yang meracunimu. Ini bisa membunuh. Penyempurnaan dari hubungan leluhur seperti ini adalah menutup diri hanya kepada Tuhan. Bayangkan Anda berada di dalam tabung. Bayangkan orang pertama berada di dalam tabung, hanya mengisi tabung itu dengan cahaya Tuhan, sehingga hidup Anda terproteksi, tidak kena gempuran serangan dari energi leluhur yang mau balas dendam. Karena leluhur di belakang orang pertama adalah orang ketiga yang merebut Prabu Brawijaya. Zaman dahulu Putri Campa disingkirkan karena dendamnya. Nah sekarang, dahulu belum selesai. Sekarang Anda yang kena di belakangnya Putri Campa itu, Anda adalah orang ketiga. Karena Putri Campa adalah orang pertama. Orang ketiga dipakai dendamnya untuk pembayaran karma kepada si Wandan Kuning ini. Dan si Wandan Kuning seperti dahulu juga diam, tenang, anteng kepada Tuhan. Dia yang pola sendiri. Nah ini harus pembayaran karma dengan cara apa? Menutup energi Anda kepada Tuhan. Tanya Tuhan, tanya kembar jiwa, ketemu kembar jiwanya. Kembar jiwa ketemunya caranya gimana? Diam, tenang kepada Allah, lepaskan semua dendam. Dalam posisi Anda berserah kepada Tuhan, lihat diri Anda. Lihat di dada Anda ada pisau atau tidak, cabut. Kembalikan kepada Tuhan. Peluk diri Anda yang terluka. Anda lihat di pasangan Anda ada pisau atau tidak. Cabut pisaunya, kembalikan kepada Tuhan. Antara Anda dengan orang pasangan Anda ada tali atau rantai. Putuskan. Antara Anda dengan orang pertama ada tali atau rantai. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan di tangan Anda ada pedang besar, panjang, tajam. Putuskan. Karena hubungan ini gak kemana-mana selain menyakiti kalian sendiri. Karena apa? Tujuan dari hubungan ini adalah Anda melepaskan diri, karena Anda diminta energinya hanya untuk kepada Allah. Bayangkan Anda mengurung, memasukkan diri Anda ke dalam tabung kaca, dan mengisi hanya dengan sinar Allah. Mengubur diri Anda dalam, ya Tuhan saya mau berubah. Kalau ini adalah energi leluhur, ini terperosok semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Karena di sini ada energi kematian. Di sini ada energi dendamnya ini ya. Dendamnya ini ada soal polisi, ada soal kematian. Anda mengulang siklus Putri Campa yang dahulu tersingkirkan. Sekarang disingkirkan lagi. Stop, putus siklusnya. Anda tidak akan bisa mendapat penjelasan dari manapun juga, selain dari diri Anda sendiri. Kalau Anda ke orang pintar hanya akan menyesatkan Anda, karena mereka tidak tahu soal leluhur seperti ini. Yang bisa tahu leluhur adalah orang-orang yang berada bersama leluhur, atau diri Anda sendiri. Saya sudah ajarkan caranya ketemu kembar jiwa. Saya sudah ajarkan caranya ketemu leluhur. Silahkan dicari di playlist Twin Flame. Atau menghubungi saya untuk personal reading berbayar. Atau untuk dipandu pemutusan kutuk dan karmanya leluhur dengan berbayar. Karena ini tidak kemana-mana. Anda hanya akan terperosok, dan terperosok semakin dalam lagi. Zaman dahulu Putri Campa meninggal, tidak ada yang kasihan kepada dia. Dibuang. Ini orang ketiga mengulang siklus Putri Campa. Wandan Kuning seperti kemarin, diterima sama Raja Syukur, gak diterima ya sudah, dia enak sendiri. Prabu Brawijaya zaman dahulu juga bingung bagaimana cara menyelesaikan ini, sehingga meninggalnya ya dalam keadaan kalian semua seperti ini. Jangan mengulang siklus. Jangan mengulang siklus. Karena di sini obsesi dan pergi ke orang pintar. Di sini ada beberapa yang saya tarik. Anda ke orang pintar, dan orang pintar itu menyebutkan bahwa
pasangan Anda melet Anda. Orang pertama ngirim ke suami dan Anda. Yang ada adalah leluhur yang saling balas dendam. Energi leluhur terbaca oleh orang pintar sebagai ilmu. Orang ini punya ilmu, orang ini melet Anda. Tidak, ini cinta leluhur. Cinta leluhur yang berada di belakang Anda yang harus Anda putuskan kutuk dan karmanya, karena ini menurun. Anda di sini yang mencari kejelasan. Anda orang ketiga yang mencari kejelasan. Atau Anda istri yang ditinggalkan, atau ini adalah energi mantan yang sudah ditinggalkan, tapi ini adalah energi orang ketiga. Sekarang suami Anda atau pasangan mantan Anda bersama orang lain, sehingga terbaca sebagai istri pertama. Ini Anda yang obsesi, yang marah dengan keadaan. Ya, ini bisa di switch yang mana yang Anda. Apakah Anda orang pertamanya, apakah Anda orang ketiganya? Siapa yang obsesi di sini? Anda harus memutus kutuk dan karmanya leluhur. Mengurung diri Anda dalam kaca supaya Anda tidak kena energi negatif, tidak keseret. Tutup pikiran Anda, tutup perasaan Anda. Sembuhkan diri Anda, bawa ke Tuhan. Putuskan siklusnya leluhur. Dan Anda akan lihat kehidupan Anda akan berubah, tidak lagi obsesi, tapi akan dibangkitkan. Apa yang hilang dari perjalanan jiwa pemutusan kutuk dan karma oleh leluhur tidak akan hilang, akan dikembalikan kepada Anda. Itu janji Tuhan. Di sini memang adalah proses semesta bahwa Anda tidak boleh melekat kepada Prabu Brawijaya, tidak boleh dendam kepada orang di mana Prabu Brawijaya menggantungkan energi. Karena di sini Prabu Brawijaya pun tersiksa. Pasangan Anda ini, dia harus melepaskan Anda, melepaskan orang pertamanya, sehingga dia hanya kepada Allah, berada di dalam tabung yang berisi cahaya Allah. Karena ini adalah energi untuk berubah. Ini energi untuk berubah. Berubahnya kepada siapa? Bukan untuk Anda, bukan untuk orang pertama, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Ini harus melepaskan diri dari rasa cintanya yang sakit. Dia akan diketemukan dengan bagaimana dia mencintai seseorang dengan luar biasa, kemudian orang itu menolaknya. Dia akan membayar karma kepada Anda. Dia akan membayar, orang ini akan membayar karma dari sini. Orang ini akan membayar karmamu. Jangan takut. Tapi ini adalah hubungan untuk melepaskan diri dari obsesi, melepaskan diri dari kemelekatan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Ini adalah proses bertemunya Anda dengan kembar jiwa Anda. Kalau Anda tidak dikasih cerita seperti ini, tidak ada yang belajar untuk bertemu kembar jiwanya dan membebaskan leluhurnya dari dendam. Lepas pisau-pisaunya di hati Anda. Lepas pisaunya di dadanya maskulin Anda atau feminin Anda. Lepas pisaunya di dada orang pertama. Putusin rantai atau tali di antara kalian berdua. Putusin rantai atau tali di antara Anda dengan orang pertama. Putuskan. Naik ke Tuhan. Tinggikan vibrasi Anda. Gembirakan. Pasrah semua. Lepaskan semua sakit hati kepada Tuhan. Dan naikkan vibrasi Anda. Supaya Anda tidak keseret lagi ke dalam siklus leluhur. Jadikan siklus ini sebagai pembelajaran untuk Anda bertemu sejatinya diri Anda. Karena memang itu tujuan dari cerita cinta segitiga ini terjadi. Tidak kemana-mana ini hubungannya. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana selain kehancuran. Memang disuruh melepaskan. Begitu ada cinta harus lepas. Begitu ada cinta hancur. Karena apa? Tuhan minta hatimu. Cinta kepada manusia menghancurkan, tapi kepadaku tidak. Kalau Anda tidak berpegang pada Tuhan, kalian akan hancur dengan cinta yang membingungkan seperti ini. Karena ini energi leluhur yang harus kalian lepas. The answer unit are coming.
expect powerful change, you are good enough. Ya, jawaban yang Anda minta akan segera. Nih, ini jawaban untuk orang ketiga. Jawaban yang Anda cari akan segera Anda dapatkan. Ini energi orang pertama. Kamu cukup baik. Teruslah maju. Teruslah berlari kepada Tuhan. Teruslah menutup dirimu hanya kepada cahaya ilahi. Ini untuk Prabu Brawijaya atau orang di tengah. Expect powerful change, karena Anda sudah bersusah payah melepaskan diri dan Anda sekarang dihajar oleh cinta yang tak terbalas, seperti Anda kena memperlakukan orang satu dan orang tiga. Expect powerful change, akan ada perubahan dari Anda. Confidence is your key to success. Jangan berhenti berubah untuk menjadi lebih baik. Percaya diri bahwa ini memang sudah jalan yang terbaik yang Tuhan tunjukkan kepada kalian semua, untuk sama-sama bertiga ini tidak saling melekat, tidak saling menghancurkan, tapi kepada Allah. Energinya saling nyamber. Sehingga ini bisa mirroring ke sini, ini bisa mirroring ke sini, saling berubah. Ini energi perubahan. Ini energi perubahan. Oke? Ini energi cinta segitiga bulan September. Kalau bukan energimu, jangan dipaksakan. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.